Selamat datang kembali di Bull Trader FX YouTube channel. Setiap hari Minggu kita akan kasihkan market story, yaitu prediksi market untuk Anda trading minggu depan. Dan juga kita akan jawab semua pertanyaan-pertanyaan Anda di YouTube komen ataupun di Instagram komen. Jadi jangan lupa follow dan subscribe. Let's get started. Trading sejak kapan bang dan belajar di mana? Saya trading sejak 2012. Kalau dibilang belajar di mana? Belajar di mana-mana. Dulu di Indo juga ada, cuma kurang begitu bagus. Kelihatannya mereka cuma jualan jualan kayak mentoring aja, tapi tidak membimbing secara serius. Jadi ketika saya di Australia, saya menemukan memang ada sistem dan juga ada guru-guru yang bagus di sana. Jadi itu, saya belajar dari sana. Kalau ingin tahu siapa saja gurunya, silahkan cek di www.bulltraderfx.com. Oke, dari Pak Aji Jaya Sakti, bagaimana melihat candle rejection itu sudah valid mas? Apakah dengan banyak wicks? Oke, untuk candle rejection kita bilang candle rejection berarti apa? Hama ataupun Morningstar. Valid di sini maksudnya valid high atau valid low, Pak. Jadi misalkan kalau kita bilang valid high, sudah ada candle rejection. Oke, seperti ini candle rejection. Kemudian harusnya ada apa? Engulfing candle, mengengulf candle sebelumnya seperti ini. Itu sudah dibilang valid. Nah, jika banyak rejection berarti apa maksudnya? Kok di area di harga 1700 banyak sekali rejection di area sana, atau harga tidak bisa menembus harga 1700, berarti ada apa? Berarti kemungkinan market itu mempush up, push, kemudian dia akan membuat engulfing candle, membuat low-nya atau membuat high-nya menjadi valid. Semoga itu membantu buat trading Bapak. Good question, love it. Dari Pak Airo Solihun, bagaimana cara agar tidak melihat market terus dan target ideal per bulan atau per minggu? Terima kasih banyak. Sama-sama Pak, saya belum jawab tapi untuk tidak melihat market terus, yang pertama pastiin trading di area session. Jadi jangan terlalu fokus terhadap market 24 jam. Kalian tidak akan mendapatkan volatilitas ketika market itu 24 jam trading. Forex juga ada jam-jamnya. Contoh kalian ke pasar, pasti kalian cari yang waktu rame ataupun waktu sepi, tidak waktu tutup. Nah, begitu pula di forex market. Kalian harus tahu jam-jamnya kapan sih waktu rame, kapan waktu tutup, atau kapan waktu sepi. Kalau waktu sepi pasti konsolidasi, kalau waktu tutup kalian tidak bisa trading. Kalau waktu rame volatilitasnya sangat tinggi, jadi sesuaiin time frame Anda. Misalkan Anda kerja pagi, berarti kalian bisa ngikutin London sama New York session. Oke, lebih dalam tentang session atau kapan waktu yang baik untuk trading bisa dicek di video sini. Itu saya bahas lebih dalam tentang session. Kemudian untuk target ideal nggak usah banyak-banyak Pak, karena 10% per bulan aja udah oke kok. Kalau saya analisa di daily masih akan uptrend, tetapi di H4 sudah break trend line. Oke, ketika uptrend, H4 mau break trend line, berarti dia mau ngapain? Membuat koreksi. Oke, jadi harus tahu namanya multi time frame terlebih dahulu. Ketika up, lower time frame, ketika dia mau berbalik arah berarti mau koreksi di time frame besar. Tapi kita harus tahu tren besarnya dulu itu seperti apa sebelum menentukan tren-tren kecilnya itu mengikuti. Jadi tren besar adalah key-nya. Dari Pak Imade Suararika, berapa lama Kak terombang ambing di forex sampai bisa konsisten? Saya terombang ambing dulu itu selama 4 tahun. Itu lose, masukin uang, lose lagi, masukin uang, lose lagi, selama 4 tahun sampai kita menemukan namanya trading edge. Jadi
saran saya untuk kalian yang masih baru, temuin trading edge atau trading apa yang kalian dibilangnya, kayak salah suatu sistem yang bisa kalian yang kalian eksekusi step by step. Itu agak sulit, soalnya ketika kalian masuk ke market kadang-kadang oke, ini intuisi saja kan, tetapi kalau udah ada plan-nya kayak step by step, kita lihat di daily, kita lihat di H4, di H4 ada ini, cek Fibo-nya di sini, dan ini, berarti saya sell. Seperti itu, trading edge. Jadi, makanya kenapa kita bikin Bull Trader FX, supaya saya sudah punya trading edge, kita udah tentukan step by stepnya, kalian hanya belum mengikutinya dan belajar dengan serius. Di Bull Trader FX tidak ada yang namanya tidak ada belajar yang serius, semuanya belajar video dari awal sampai akhir. Kemudian ada webinar selama 3 kali, prediksi market selama 3 kali, sama kita gembleng terus menerus supaya tradingnya itu lebih bagus. Nggak cuma kita kasih video selesai, kita gembleng terus menerus. Oke, dari Pak Eko Prasetyono. Dari sudut pandang mahasiswa, bagaimana cara menentukan support yang resisten kuat atau key levelnya? Support resisten yang kuat atau key level yang sangat kuat itu ditandai dengan beberapa kali persentuhan dari harga itu. Jadi ketika harga itu menyentuh area itu beberapa kali, berarti disitulah support resisten kuat. Pak Hari Krisnabu, berapa pair bagusnya kita open dan hold posisi itu, Pak? Saya sering overtrade 5 OP, 5 pair lebih. Oke. Untuk pair, sesuaiin dengan session dulu. Yang pertama, ketika kalian kerja pagi, berarti kalian cuma bisa London sama New York session. Habis itu kalian bilang, waktu malam saya mau sama keluarga, berarti kalian cuma bisa London session. Oke. Per London berarti apa? GBP pound dollar, GBP JPY, GBP AUD, itu pair yang Anda harus trading karena di waktu London session dia volatile. Oke. Itu pairnya berapa banyak? Jangan terlalu banyak terlebih dahulu. Kenapa? Minimal 1, maksimal 5. Itu maksimal banget. Biasanya saya bilang maksimal adalah 4 atau 3. Tapi karena masih baru itu sangat susah, maksimal 5 saja. Supaya kalian tahu pergerakan market ini tuh bagaimana. Pergerakan marketnya itu oke. Di saat London session, ketika dia ada push, berarti pushnya itu seperti ini jam-jam sekian. Kemudian ketika ada news ini, itu bergeraknya demikian rupa. Jadi kalian sudah mengetahui sifat-sifat pair yang kalian punya. Contohnya kita hanya 5 pair. Saya udah tahu dia pergerakannya ketika session ini bagaimana, pergerakannya jam berapa, dan juga news apa yang berpengaruh terhadap pair saya. Nah, jadi jangan terlalu banyak pair. Itu yang lebih penting. Hold posisi itu oke. Untuk hold posisi, saya saranin untuk menggunakan stop loss plus. Jadi ketika harga itu sudah, kita kan pakai risk ratio 1:2. Ketika udah 1:1, stop lossnya ditaruh di area entry, kemudian di close separuh. Katakanlah pakai 1 lot, berarti di close 0,5 lot. Yang 0,5 lot biarin jalan. Itu namanya stop loss plus. Nah, dari situ kalian bisa lihat opportunity yang lain. Nah, jadi kalian harus punya namanya rules tersendiri. Saya tidak akan open posisi lagi selama trading yang sebelumnya belum stop loss plus, katakanlah seperti itu. Oke, dari Arifan Siakian, cara dapat modal gimana Bang? Working. Pastinya kerja, tabung, sampai lagi bekerja dan menabung, belajar. Mau nanya dari Pak Ahmad, mau nanya suka trading swing atau scalper? Saya lebih ke swing dan intraday. Jadi kalau kita lagi sibuk sekali, saya biasanya swing. Per swing kita biasanya bahas di prediksi market. Untuk intraday biasanya pakai GBP AUD saja. Mau tanya dong, hal apa yang membuat Mas Tama nyaman di Forex?
Kalau dibilang nyaman sih oke sih. Dari dulu sebenarnya kenapa kita udah lost 400-500an juta, jadi kita mau balikin dulu. Kemudian kita mikir, I can do this, I really can do this. Kenapa orang lain bisa, kenapa saya tidak? Kita belajar. There is nothing wrong dengan technical analysis sebenarnya. Banyakkan risk management dan money management. Yang paling penting sebenarnya risk management, yang dulu saya tidak begitu engah daripada money management. Money management gampang. Kalau kamu punya 100 juta, 1 juta diresikokan. Tapi risk management ini agak susah. Bagaimana cara menentukan lot size-nya biar sesuai dengan risk managementnya, dan risk and ratio-nya bagaimana biar bagus, itu yang perlu saya develop terlebih dulu itu. Ketika itu terdevelop, ternyata pelan itu semua uang kembali dengan tidak sadar, karena profit ambil di total ya lebih dari itu ternyata. Jadi saran saya, risk management dipelajari sama money management. Tapi lumayan banyak. Lanjut ke prediksi market. Sudah mulai bangkit dari coronavirus, jadi kemungkinan untuk kenaikan masih ada sangat tinggi untuk sekarang. Jadi tren bullish masih akan berlanjut. Dan besok hari Senin, Australia juga mengumumkan bahwa sudah tidak adanya case lagi yang baru di area New South Wales, dan juga mereka akan melus little bit untuk restriksinya. Jadi restriksinya sudah mulai agak diperlonggar. Kalau restriksi diperlonggar, berarti ekonomi akan mulai membaik. Nah, Australian dollar berarti akan melanjutkan kebulishannya, kalau bisa dibilang seperti itu. Target untuk Aussie dollar masih ke area weekly, yaitu 167.250. Kita bisa expected minggu depan dia akan ke area situ untuk Aussie dollar. Untuk Euro Yen kita expected dia ke area buy area sebelum dia lanjut lagi. Ternyata tidak sampai di sini, dia lanjut naik up, which is unbelievable for us. Jadi what will happening? Tidak ada entry di sini. Oke, kita bisa cek di area daily. Area daily sangatlah bullish. Dia harus melakukan membentuk higher low terlebih dahulu sebelum membentuk higher high kembali. Jadi kita bisa expected untuk dia membuat koreksi sedikit ke area, at least ke area sini 1850. Nah, nanti di area situ kita bisa aim untuk buy kembali. Oke, kita miss opportunity ini untuk up, tetapi semoga yang ini kita tidak miss. Untuk Euro USD ini juga sama. Kita expected dia untuk ke area trendline dan up, ternyata dia lanjut up tanpa menghit area trendline, jadi no trade untuk di sini. What will happening with the Euro USD area strong resisten sudah tertembus, strong resisten. Apa yang harus dia lakuin? Dia harus membuat koreksi ke area, at least ke area weekly sebelum lanjut ke bullishannya. Jadi kalau bisa dibilang memang ke area weekly terlebih dahulu, at least ke 1.09750. Kemudian untuk GA yang main di enhance ini masih konsolidasi besar sekali sekarang. Jadi nanti saya bakalan kasih tip untuk GA di grup aja. Untuk GBP USD ini yang saya salah untuk memprediksi. Kita expected dia untuk turun ke area monthly,
Karena kenapa? Banyak sekali area strong key level di area situ. Dan juga lihat ini juga di area weekly kita, weekly key level. Seharusnya dia melanjutkan ke barisannya karena lower low, lower high, lower low. Tetapi dia membuat higher high sekarang dan break area trend line, berarti ini apa? Tanda market sudah berbalik trend. Kita bisa lihat kenapa saya enter di area sini, dia break area trend line, retest dan melanjutkan kenaikannya. Target saya masih ada 21.24186, jadi itu untuk target saya. USD CAD ini juga saya salah memprediksi daripada di GBP USD. Jadi minggu kemarin banyak yang salah untuk prediksinya, 2 atau 3 yang salah, yang lainnya masih on point. Di sini kalau bisa dilihat kenapa saya up di sini, area support, resisten, break, retest, seharusnya dia melanjutkan ke naikannya, tetapi US dollar sangatlah kuat minggu kemarin. Jadi apa ya, market is always right. Strong support sudah tertembus, seharusnya dia membuat pembalikan sebelum melanjutkan penurunannya kembali. Jadi kalau ada yang sell, hold aja. Okay, gold, what's happening with gold? Oke, kalau bisa dilihat, gold sudah di area strong key level sekarang. Kalau bisa lihat di area 1731. What will happening? Kalau saya akan menunggu karena sekarang dia sudah di area retest trend line. Entah itu dia akan turun, entah itu dia akan melanjutkan ke 1750-nya. Ini buat saya masih ngambang. Jadi apa yang saya harus lakuin? Saya harus tunggu. Nanti kalau ada rejection pattern di area sini, saya akan sell. Kalau tidak ada malah dia meroboh, berarti saya akan aim dia untuk melanjutkan ke bullisannya, yaitu sampai ke 1750. Itu yang akan saya lakuin ketika ada goal seperti ini. Jadi itu dari saya, semoga. Terima kasih sudah sampai akhir menonton video ini. Jangan lupa subscribe dan juga cek video-video kita sebelumnya dan juga komen di bawah supaya kita bisa membacakan komen Anda di video-video selanjutnya. Have a good day and see you next week.